bisa memperoleh kembali kerajaan mereka secara damai. Tak ada yang lebih baik bagi mereka dan bagi Kurawa. Hanya dengan jalan demikian akan tercipta kebahagiaan dan perdamaian di muka bumi ini. Seorang harus pergi ke Hastinapura untuk menyampaikan maksud Yudhistira dan membawa jawaban Duryudana. Utusan itu harus berwibawa dan punya kesanggupan untuk mengusahakan perdamaian dan saling pengertian. Utusan itu harus bisa bekerja sama dengan Bhisma, Dhestarashtra, Dorna, Widura, Kripa, Aswatama, jika mungkin juga dengan Karna dan Sangkuni. Ia harus mendapat dukungan dari putra-putra Kunti. Ia tidak boleh gampang marah. Dharmaputra yang mengetahui resiko bertaruh dalam permainan dadu telah mempertaruhkan kerajaannya. Ia tidak mau menghiraukan nasihat teman-temannya, meskipun tahu takkan mungkin mengalahkan Sangkuni yang ahli bermain dadu. Yudhistira terus saja bermain karena itu. Sekarang ia tidak boleh menuntut, ia hanya boleh meminta kembali apa yang menjadi haknya. Utusan yang pantas kehendaknya jangan orang yang haus perang. Ia harus sanggup berdiri tegak betapapun sulitnya untuk mencapai penyelesaian secara damai. Saudara-saudaraku, aku ingin kalian mengadakan pendekatan dan berdamai dengan Duryudana. Dengan segenap kemampuan kita harus hindari pertentangan dan adu senjata. Semua kita usahakan demi perdamaian yang sangat berharga. Peperangan hanya menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Setyaki Ksatria Yadawa tersinggung setelah mendengar pendapat Balarama. Ia tak dapat menahan diri. Dengan marah ia bangkit berdiri dan minta diberi kesempatan bicara. Katanya lantang, "Menurut pendapatku, Balarama sama sekali tidak bicara sedikit pun tentang keadilan. Dengan kecerdikannya, seseorang bisa memenangkan suatu perkara, tetapi kecerdikan tidak selalu bisa mengubah kejahatan menjadi kebajikan atau ketidakadilan menjadi keadilan." Aku menentang pendapat Balarama. Aku muak mendengar kata-katanya. Apakah kita tidak tahan melihat sebatang pohon yang sebagian dahan-dahannya syarat buah, sementara dahan-dahan lainnya kering gersang tak berguna? Krishna bicara dengan semangat melaksanakan, tetapi Balarama menunjukkan sikap tak bernilai. Kalau aku diizinkan bicara, aku katakan dengan yakin bahwa Kurawa memang telah menipu Yudhistira dalam pembagian wilayah kerajaan. Tetapi mengapa kita biarkan ketidakadilan itu, seperti kita biarkan perampok memiliki barang-barang rampokannya? Siapapun yang mengatakan bahwa Dharmaputra bersalah pasti mengatakan karena takut kepada Duryudana, bukan karena alasan lain. Saudara-saudara sekalian, maafkan kata-kataku yang kasar dan tak enak didengar. Ketahuilah, aku hanya menegaskan bahwa Kurawa memang sengaja berbuat demikian dan telah merencanakan semuanya. Mereka tahu Dharmaputra tidak ahli bermain dadu karena didesak-desak dan dibujuk. Akhirnya Yudhistira tak bisa menolak untuk menghadapi Sangkuni, si penjudi licik. Akibatnya
ia menyeret saudara-saudaranya ke dalam kehancuran. Kenapa sekarang ia harus menundukkan kepala dan meminta-minta di hadapan Duryodhana? Yudhistira bukan pengemis, dia tidak perlu meminta-minta. Ia telah memenuhi janjinya 12 tahun dan dalam pengasingannya di hutan, dan 12 bulan dalam persembunyian. Tetapi Duryodhana dan sekutunya tampak malu dan dengan hina tidak mau menerima kenyataan bahwa Pandawa berhasil menjalankan sumpah mereka. Akan kutundukkan manusia-manusia angkuh itu dalam pertempuran. Mereka harus memilih minta maaf kepada Yudhistira atau menemui kemusnahan. Jika tidak bisa dihindari perang berdasarkan kebenaran, tidaklah salah. Begitu pula membunuh musuh yang jahat. Meminta-minta pada musuh berarti mempermalukan diri sendiri.